pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kelompok 1 akan membahas diskusi kami terkait Exporamex Exceed Your Limit, di mana kelompok kami terdiri atas Mbak Abigail, saya Dendi, ada Mbak Mutia, Mbak Novia, Mbak Rafida, dan juga Mas Satria. Yang pertama akan dibahas oleh Mbak Rafida. Baik, terima kasih Mas Dandi. Di sini akan membahas mengenai business acumen. Ada 7 masalah yang dihadapi oleh UMKM terkait layanan keuangan. Namun yang menjadi fokus kita saat ini adalah nomor 3 dan nomor 7, yaitu sulit mendapatkan pendanaan dari bank, serta kurangnya informasi dan bimbingan untuk melakukan ekspor. Adapun peluang untuk perbaikan produk layanan keuangan tersebut adalah adanya pendataan, fleksibilitas, dan relaksasi dari pihak bank untuk memberikan pendanaan UMKM, serta adanya pengembangan BNI Ekspora yang memberikan edukasi dan kemudahan bagi UMKM ekspor. Untuk bisnis model kanvas, yang pertama ada value proposition, terdiri dari isi, integrated financing, edutracks, tracking and transparency, serta discount rate. Untuk customer relationship, di sini ada personal services, online customer services, kemudian ada CRM and relationship manager, kemudian ada UMKM Go Export, serta yang terakhir ada marketing campaign on sosial media komunitas. Adapun untuk customer segment, di sini ada UMKM mapan, usaha menengah, kemudian ada UMKM produk layak ekspor. Untuk yang channel, di sini ada M-Banking, komunitas UMKM, kemudian ada Explora Hub, serta yang terakhir ada iklan. Sedangkan untuk yang revenue stream, di sini ada margin income, kemudian ada bunga pinjaman, serta fee-based income. Kemudian untuk key partner, di sini ada komunitas UMKM, kemudian ada dari lembaga pemerintahan, yaitu lembaga dan juga kementerian. Untuk key activities, di sini ada financing facility, coaching and mentorship one-on-one, serta ada marketing intelligence and research. Untuk key resource, di sini ada human capital dan trust dari customer. Untuk cost structure, di sini ada research and development, training cost, legal fee, salary, partnership cost, dan juga platform cost. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dandi. Baik, selanjutnya setelah dibahas BMC-nya, dapat dibuat prototype di mana kami membagi customer menjadi 2 bagian, ada non-experience dan juga experience, di mana non-experience customer akan mendapatkan pendampingan berupa edukasi yang pada akhirnya mereka dapat mendevelop atau mengekspand bisnis mereka terlebih dahulu ataupun langsung memverifikasi bisnis mereka, sehingga setelah diverifikasi mereka akan mendapatkan hyper customization berupa fast tracks. Untuk experience customer dapat juga mendapatkan pendampingan ataupun langsung ke hyper customization berupa fast tracks. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Mutia. Baik, setelah dilakukan tahapan prototyping, tahapan selanjutnya ialah decision making dan mempertimbangkan alternatif solusi dan kriteria layanan terbaik untuk memperlancar kegiatan ekspor UMKM. Hasil brainstorming kelompok kami menunjukkan bahwa 3 alternatif terpilih terdiri dari financial advisory, verifikasi eksportir, dan legal and regulatory update dengan kriteria yaitu simplicity, favorability, dan profitability. Dari alternatif dan kriteria ini kemudian dilakukan pembuatan dan kalkulasi model dengan analytical hierarchy proses untuk menentukan keputusan terbaik yang juga didukung dengan penggunaan website. Hasil kalkulasi menunjukkan bahwa decision making terbaik ialah financial advisory dengan kriteria terpenting adalah simplicity yang mencakup partnership complexity dan proses efisiensi, serta didapatkan struktur seperti pada grafik C. Selain itu, didapatkan nilai konsistensi rasio sebesar 0,035 yang masih di bawah 0,1, sehingga menandakan bahwa kualitas pengambilan keputusan sudah baik dan sesuai dengan standar. Dari hasil pengambilan keputusan menggunakan analytical hierarchy process, kemudian dilanjutkan dengan brainstorming mengenai potential problem dibarengi dengan mitigasi apa yang perlu dilakukan untuk pengimplementasian keputusan terbaik yang yaitu financial advisory. Potential problem salah satunya yaitu ialah human resource capability yang dapat dimitigasi dengan hiring experience human resource
dan potensial serta mitigasi lainnya dapat dilihat pada presentasi. Berikutnya akan dijelaskan mengenai sistem thinking oleh Mbak Abigail. Selanjutnya ada sistem thinking. Jadi dalam sistem thinking terdapat salah satu tools yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah, yaitu disebut dengan Causal Loop Diagram atau CLD. Elemen-elemen dari CLD sendiri terdapat 3, yaitu yang pertama adalah indikator yang dilambangkan dengan box berwarna, kemudian panah yang menghubungkan antara satu indikator dengan indikator lainnya, dan yang terakhir adalah tanda positif dan negatif yang menggambarkan hubungan antara satu indikator dengan yang lainnya, apakah berbanding lurus ataupun berbanding terbalik. Nah, di dalam slide setelah disajikan CLD dari permasalahan kelompok 1, dilihat bahwa ada satu indikator yang berhubungan berbanding terbalik dengan indikator lainnya, yaitu unemployment rates. Di sini, ketika productivity rates-nya meningkat, maka unemployment rates-nya akan menurun. Dan ketika unemployment rates-nya menurun, maka aktivitas ekspornya akan meningkat. Dan dari CLD tersebut, didapatkan bahwa panah keluar terbanyak adalah indikator aksesibilitas pendanaan, productivity rates, tingkat pengetahuan UMKM tentang pasar global, serta aktivitas ekspor. Selanjutnya, di dalam CLD juga terdapat reinforcing loop dan juga balancing loop. Nah, untuk balancing loop sendiri tidak ada di dalam CLD kelompok kami, namun kami mendapatkan ada 2 reinforcing loop. Jadi reinforcing loop sendiri adalah siklus yang tiap indikatornya hubungannya saling menguatkan satu sama lain. Seperti yang tertera pada gambar, mulai dari aksesibilitas sampai stabilitas laju inflasi, hubungannya berbanding lurus. Jadi ketika aksesibilitas pendanaan meningkat, maka productivity rates-nya juga akan meningkat. Dan dari keempat indikator dengan panah keluar terbanyak, kelompok 1 memilih untuk memberikan intervensi kepada indikator aksesibilitas pendanaan karena kami berpendapat bahwa indikator inilah yang paling memberikan pengaruh besar. Dan untuk indikator yang diberikan intervensi dinamakan leverage point. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian masuk ke dalam agile team. Terdapat 9 elemen penting bagaimana sebuah tim itu disebut dengan agile team. Jadi kami mempunyai tujuan utama bahwa kami berusaha untuk membuat atau building hyper customization product for SME. Kemudian masuk ke dalam wheel of purpose. Kami di sini berusaha untuk membangun kesejahteraan dengan cara memberikan dukungan pinjaman untuk membantu performa ekspor UMKM, yang mana target ekspor UMKM ini terdapat dari pendukung eksportir pemula, kemudian eksportir mapan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan terkait objektif key result. Jadi ultimate objektifnya adalah membantu kelancaran kegiatan ekspor dan kemudahan pendanaan dengan 3 tujuan cabang. Ada secara finansial, yaitu meningkatkan jumlah dana yang disalurkan, secara produk untuk meningkatkan jumlah nasabah, dan juga secara personal untuk meningkatkan matriks attractiveness citra BNI International Banking menjadi high strong. Selanjutnya, kesimpulan dari produk kami yaitu Exploramax adalah dengan tagline Exceed Your Limit. Jadi secara kesimpulan Exploramax ini adalah ekosistem yang holistik untuk SME yang tidak berpengalaman ataupun yang berpengalaman, dengan cara kita memberikan nurture atau penyuluhan dan juga memberikan hyper customization lending scheme untuk berbagai UMKM. Nah, kenapa Exploramax ini harus dipilih oleh UMKM ekspor? Hal ini disebabkan karena we simplify Exploramax so MSMEs can expand their business globally in a simpler way. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya.